Pada hari pertama, peserta telah kita bagi menjadi dua tim Alpha dan tim Zulu. Dan pada hari kedua ini, kami mendatangkan psikolog yang tidak asing di dunia penerbangan, yakni Mbak Dini Widya. Mengingat kesehatan mental merupakan salah satu faktor penting dalam dunia penerbangan. Halo, perkenalkan saya Diani Widya Permatasari. Hari ini saya bertugas sebagai psikolog di acara Born to Fly Indonesia. Peserta yang pertama tadi adalah Roger. Halo. Halo. Ya, silakan duduk. Diani. Roger. Silakan duduk. Roger meskipun masih SMA, dia berumur 16 tahun atau 18 tahun, tapi dia sudah tahu apa sih tujuan dia ikut Born to Fly Indonesia ini. Emang dari kecil saya pengen jadi pilot. Kalau ya seingat saya umur 5 sih. Jadi masih kecil banget itu, waktu itu ngerasa kayak wah enak ya terbang, lihat langit terus lihat pilotnya aja udah kayak wah keren gitu pilot terus. Dan dulu pikirnya traveling gitu, suka traveling kan, jadi wah cocok lah jadi pilot gitu. Dia ingin menjadi penerbang dan mimpi ini dia miliki sejak usianya 5 tahun. Di situ Roger menjelaskan bahwa dengan ikut Born to Fly ini dia mau menapaki karirnya sebagai penerbang. Langkah pertamanya adalah di sini. Dari interview saya dapatkan informasi bahwa dia sebenarnya sudah memiliki pilihan di mana dia akan melanjutkan sekolah penerbangan. Di situ saya melihat motivasi yang kuat dari Roger untuk menjadi seorang penerbang. Jadi saya sudah diterima di sekolah di New Zealand, namanya Ardmore Flying School. Yang dari kendalanya cuma ntar sih berangkat atau enggaknya, karena kan masih selama pandemi ini kan emang New Zealand tuh tertutup untuk orang Indonesia masuk gitu kan. Tapi pas aku cek masih partly restrictive, jadi untuk citizenship sana yang di luar, untuk orang yang punya visanya boleh masuk. Mungkin kecuali untuk alasan traveling ya. Makanya saya masih punya harapan gitu, kalau untuk belajar di sana masih boleh atau enggak gitu. Mungkin semua orang lihat kalau di dunia aviasi itu, wah enak ya udah jadi pilot, oh, wah keren. Tapi aku tahu sebenarnya there's more things that happen gitu. Ini kan kalau ada kan ini, itu tadi. Oke. Itu namanya station ya, itu berada di sebelah sana. Yep, good job. Nah, saat station ada di sana artinya kalau kita mau menuju ke stasiunnya tinggal arahin ke sebelah sana. Nah, cara pembacaannya kalau seperti ini namanya kita itu inbound, Mas. Inbound ya. Ada inbound, ada outbound. Itu forward left turn. Left or right turn? Left. Left turn. Oke, lanjut. Sudah. Kita sekarang latihan pattern di Pondok Cabe ya. Oke, sip. Wah, Redbird-nya sangat oke, cuman tangannya pegel gitu. Soalnya ya seperti terbang Cessna lah, kita nggak usah lepas gitu. Dan tetap harus maintain level ya. Jadi itu juga quite an experience gitu. Tadi ada yang namanya Roger, yang salah satu pertama yang sudah ngikuti tes ataupun terbang di simulator, dan saya lihat dia cukup bagus. Halo. Selamat siang, Bu. Kenneth. Lalu yang kedua adalah Kenneth. Kenneth ini usianya jauh lebih muda lagi dibandingkan Roger. Dia masih duduk di kelas 2 SMA. Umurnya 16 tahun, muda banget kan? Nama saya Kenneth Christensen Lee. Umur saya sekarang 16 tahun. Tadi saya menyarankan untuk Kenneth, karena usianya masih muda, untuk mempelajari tentang komunikasi efektif. Gimana caranya dia menyampaikan pesan agar isi dari pesan dapat diterima oleh si penerima pesan.
Jadi ya maksudnya benar-benar awalnya itu sedikit buta lah gitu, tapi sekarang udah mulai terbuka walaupun belum benar masih jauh untuk dari kata menguasai, tapi ya sedikit-sedikit udah mulai tahu lah. Lurusin coba. Pakai radar kanan. Sip. Ya pokoknya kayak materi-materi simple tentang penerbangan itu udah diajarin di sini. Habis itu paling juga udah mulai ngerti cara terbang, misalnya kayak terbang Cessna atau misalnya terbang Airbus kayak sesi-sesi sebelumnya. Cara landingnya sama aja. Nanti pas udah lurus sama runway, arahin ujung pesawat ini, nose-nya ke ujung landasan ya. Iya. Oke, setelah itu pas udah dekat sama landasan, kita kurangin powernya dikit-dikit. Waktu saya bilang close, Mas tarik aja powernya. Iya. Nanti pesawatnya akan ngambang, udah mau turun, biarkan tarik dikit. Pas saya bilang tarik, biar roda belakang yang nyampe seperti ini. Oke? Iya. Biar roda belakang dulu yang lagi kena. Oke, jangan takut ya. Santai aja, oke? Mas Kenneth yang baru 3 SMA akan melakukan sekolah pilot juga setelah lulus. Dan dia merasa baru pertama kali loh, padahal dia ikut simulator. Tapi saya rasa dengan dia ini dia merasa tertantang dan sangat senang. Peserta kita yang ketiga adalah Hansen. Misi, selamat siang. Halo, selamat siang. Siang. Jenny. Hansen. Hansen ini lulusan salah satu sekolah penerbangan di Filipina. Berbeda dengan peserta-peserta sebelumnya yang tadi saya jelaskan, Hansen sudah memiliki pendidikan dan pengetahuan tentang aviasi atau dunia penerbangan. Sekarang ini saya sedang enrollment di sekolah AAA Filipina. Sisa 1 tes lagi dan sudah siap untuk kerja di Indonesia. Endorse dulu baru kerja di Indonesia. Jadi sistem endorsement itu adalah sistem di mana kita ab initio yang belajar dari luar negeri relearning lagi peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, karena tiap negara tentunya pasti ada perbedaan dari segi peraturan. Seperti itu. Hansen ini kekuatannya di cara dia menyampaikan pesan. Saat Hansen menceritakan atau mencoba menggambarkan suatu situasi, dia bisa membuat lawan bicaranya tertarik untuk mendengarkan lebih lanjut. Artikulasinya jelas, cara menyampaikannya enak. Saya rasa itu kekuatan dari Hansen. 2.500 aja ya. Okay, passing 2,500 more. Cek. Lalu ada Mas Hansen, dia sama tinggal mengikuti kelas multi engine-nya dan tunggu cek. Tapi berkat simulator hari ini, dia merasa siap untuk pelajaran intercept dan instrumen di pelajaran multi engine-nya saat cek. Oke, peserta kita yang keempat adalah Alif. Alif memiliki latar belakang sebagai siswa lulusan sekolah penerbangan di Filipina. Mas Alif, kalau Mas Hansen itu tadi cerita masih ada satu tes yang belum Oh beres iya, ya? satu Kalau tes. Mas Alif udah beres? Saya tinggal dokumennya aja sih, sebenarnya belum nyampe ke Indo. Oh, dokumennya. Tapi udah bisa daftar-daftar ke maskapai? Saya belum, kalau daftar entah bisa atau nggak, karena license saya masih license sana, belum license Indo, belum convert, karena kemarin niatnya mau convert, malah ada pandemi itu, jadi saya nggak bisa terbang, nggak bisa kelas gitu. Terus dari pihak sekolah yang bertugas untuk convert itu juga bilang kayaknya harus kita postpone dulu mas, harus tunggu dulu. Makanya saya ya udahlah, sambil nunggu ya ini makanya ngisi waktu juga.
Alif ini merupakan individu yang cenderung pemalu, tapi motivasinya kuat banget. Alif mau membuktikan kepada keluarganya dan juga kepada dirinya sendiri bahwa dia dapat menggapai cita-citanya sebagai penerbang. Apa sih bedanya visi dan misi Mas Alif? Sebenarnya tujuannya cuma satu, saya pengen banggain keluarga aja. Ya, kalau misinya sih lebih ke ini step by step ya dari saya. Ya ini sekolah, habis itu saya mungkin sambil sekolah juga saya sambil ibadah sama yang terus minta sama yang di atas gitu. Kendala sebenarnya nggak ada sih. Jujur saya cuma terkendala di jarak aja. Karena rumah saya kebetulan agak jauh. Cuman untuk begitu saya sampai sini, maksudnya untuk bagian apa ya kayak pembelajaran gitu, simulator, terus kemudian sharing-sharing dengan kapten, sama sekali nggak ada halangan sih. Justru saya di sini tuh saya ngerasa kayak saya merefresh lagi gitu, saya refresh lagi, saya merasakan kayak semangat lagi buat ngejar cita-cita saya gitu. Bisa kesini, bisa main simulator, terus ngerasain terbang, itu sesuatu hal yang mungkin sepele tapi menurut kami itu sangat berharga. Itu sih. Frekuensinya ganti aja Mas lagi ke VR 113 Decimal 3 yang NAV ya. Berapa? Coba 113 Decimal 3. Coba di pencet course-nya. Klik kayak course. Oh ini course. Ya. Enggak, yang baru ini buat OBS-nya OBS. Oh ininya. Yang kanan. Ya. Oh, oke. Kita intercept ini atau maintain Nggak usah. maintain aja. Homing ke Alpha 5 ya Mas ya? IDM nih. Oh ke EDF-nya. Ya. Mas Alif itu pun dia sudah sekolah pilot di Filipina. Dia tinggal melanjutkan multi engine-nya dan dia merasa saat mengikuti kelas ini sangat terreview dan merasa instrumennya lebih ready untuk melakukan kelasnya lagi. Halo. Silahkan duduk Mas Rangga. Dieni. Peserta kita yang selanjutnya yaitu peserta kelima adalah Rangga. Oke, Mas Rangga, umurnya berapa? Kalau By the sekarang way? masih 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun. Oke, masih muda banget ya. Berarti masih SMA ya? Masih baru naik kelas 3. Baru naik kelas 3 SMA. Oke. Kedepannya udah punya gambaran mau ngambil sekolah penerbangan di mana? Kebetulan Agustus kemarin habis survei di Amerika. Rencana pengen ngambil di Amerika karena emang ada saran dari teman papa, sama termasuk ya apa namanya di sana tuh waktu lebih cepat, lebih singkat, dan mungkin karena pesawatnya lebih banyak gitu kan. Sama pengen sekalian kan hidup cuma sekali gitu kan, pengen sekalian ngerasain hidup di luar, walaupun nggak mau secara tetap tapi setidaknya sebentar gitu. Rangga ini dia sejak kecil memang sudah terpapar atau sudah mengetahui bagaimana sih dunia aviasi. Kebetulan ayah dan ibunya bekerja di bidang yang bersinggungan dengan penerbangan. Ada background dari keluarga yang bekerja di aviasi juga nggak? Ada, kebetulan papa tuh flight service manager di Garuda juga. Oh. Iya. Sama dulu mama bekas flight attendant tapi waktu hamil saya udah stop. Udah langsung berhenti. Kalau saya dulu emang dari kecil pengennya pilot, kakaknya pilot, kayak dulu ada acara di sekolah waktu SD tuh ingat banget, pakai kostum cita-cita gitu. Saya pilot, tetap gitu pilot terus. Ikutin terus ya. Oke, kurang ke kanan. Kan garis speednya di sebelah kanan. Garis speed didorong dikit ya. Yep, dorong aja, nggak usah ragu-ragu. Pokoknya tempel terus Mas. Yep, tempelin terus. Nah, kiri lagi. Kiri lagi.
ditarik dikit kalau gini. Ikutin aja, nah tempel aja terus. Kiriin lagi dikit, karena kan dia mulai gerak nih. Nah, coba. Yes, cakep. Ikutin terus. Dorong dikit. Biasa lebih enak satu tangan, Mas. Coba dibuat satu tangan. Tangan kiri. Tangan kiri. Oke. Tangan kanannya di sini. Jaga power. Iya, jaga power. Coba gerakin. Dalam 3 hari mengikuti BTF, yang saya dapati sangat banyak, yaitu dari ilmu dasar pilot dapat, terus sensasi dalam kokpit walaupun masih hanya simulator, nanti akan dilanjutkan dengan di dalam kokpit aslinya karena masih baru mengenal cara-caranya, jadi agak kesulitan dalam melakukan beberapa hal saat melakukan simulator, tapi dibimbing dengan baik dengan instruktur dan beberapa pilot yang menjadi panitia dalam acara BTF ini. Mas Rangga dia belum mengikuti sekolah pilot, tapi dia akan daftar pada baru kelas 2 SMA loh. Tapi dia sudah mau ikut dan saya rasa cukup berani dan dia merasa sangat beruntung bisa mengikuti acara ini dan dia merasa sangat siap untuk mengikuti sekolah pilot ke depannya nanti. Yang Orang terakhir nih. Silahkan duduk Mas Edo. Iya. Nah, peserta yang kali ini akan saya bahas berusia 32 tahun. Dia memiliki mimpi sebagai penerbang. Namun saat dia ingin menggapai mimpinya harus kandas di tengah jalan. Apa nih yang mendorong Mas Edo untuk ikut Born to Fly? Sebenarnya sih saya ini pilot ini cita-cita saya dari kecil ya. Karena saya orang tua, papa khususnya itu kerja di penerbangan. Jadi memang dari kecil sudah tahu penerbangan, terus suka main flight simulator juga. Itu. Nah, kebetulan pada saat memang sudah ada menuju ke arah pilot dari semenjak SMP lah saya sudah mempersiapkan. Namun dan sudah menuju menikah juga saya juga udah mempersiapkan, cuma begitu saya sudah mempersiapkan semua dan udah siap semua, udah menuju ke sana dan hampir masuk, saya divonis sakit. Di tahun 2017, Edo mengalami gagal ginjal dan hingga saat ini dia hanya memiliki 1 ginjal. Pelajaran positif yang saya terima adalah bagaimana Edo tetap berusaha menggapai mimpinya dengan keterbatasan yang dia miliki. Sama dokter, sekarang saya gagal ginjal kronik sudah 5 tahun. Gitu. Jadi sebenarnya saya masih ada cukup kecewa juga dengan keadaan saya yang sudah mempersiapkan itu, tapi tiba-tiba itu divonis sakit dan saya tahu tidak bisa untuk menjadi pilot. Akhirnya saya banting setir untuk usaha. Itu. Nah, dengan selama ini saya sih mencari cara yang seperti ini, kayak sempat juga saya lihat ada beberapa kapten yang mengadakan simulator kayak seperti ini. Cuma tidak masuk kualifikasi umur gitu. Jadi pada saat saya tahu Born to Fly ini, jadi saya ikut. Cuma sebenarnya juga ada sedikit kendala mungkin semenjak jadi kayak curhat ya Mbak. Jadi semenjak divonis sakit itu rasa percaya diri saya jadi berkurang gitu. Untuk menuju ke sini juga istri saya juga tadinya saya hanya cerita ke istri saya, cuma istri saya juga support, ya udah coba aja kamu jalan ke sana gitu. Ya masih maju mundur ya, akhirnya saya putusin untuk itu. Saya sangat senang ya mengikuti program Born to Fly ini. Kalau kayak patokan ya tinggal belok udah lurus itu, kapal akan
degrees ya mas. 45. Iya kurang lebih dipatokin 45 degrees normalnya. Turunnya pelan-pelan. Atau enggak pas jarak segini baru belok. Ujung landasan segini. Iya. Apa yang selama ini saya bayangkan atau saya idamkan ini, saya bisa merasakannya, terutama yang simulator dan nanti yang Joy Flight-nya. Edu ini dia juga aviation geek yang dimana dia pengen jadi pilot juga. Dia pun juga sangat antusias karena dia merasa mereka masih belum kepikiran bagaimana sih buat jadi pilot, apa aja yang dilakukan dalam pesawat. Dan dia mengikuti program Cockpit View dan dia sangat happy untuk mengikutinya karena dia bisa tahu banyak dari ini sebelum dia masuk sekolah pilot. Ternyata banyak sekali hal yang tidak terprediksi selama kegiatan ini berlangsung. Mulai dari ada peserta yang terlambat, kemudian ada peserta yang salah menghadap loh saat baris berbaris. Dan ada satu hal yang menarik, jadi ada salah satu peserta yang dia ternyata, dia tuh sehari-hari low profile, tapi ternyata dia punya skill yang sangat lumayan. Wow.